Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Monkey Squad. Pada video kali ini saya akan kembali mereview sepatu. Jadi di video sebelumnya saya sudah mereview sepatu kolaborasi Vans juga di bulan Agustus. Mestinya itu rilis di bulan Juni tanggal 5, cuman akhirnya gara-gara COVID akhirnya mundur. Jadi akhirnya rilis di bulan Agustus, sepatu Vans X The Simpsons bareng dengan Wormhole. Lalu pada video kali ini saya akan kembali mereview suatu kolaborasi si Vans dengan salah satu brand Jepang. Jadi saya akan mereview Vans Double Taps yang baru berkolaborasi dengan Vans. Buat teman-teman yang penasaran bisa tonton videonya sampai selesai. Nah, kembali lagi di video Monkey Squad. Jadi saya di sini sudah ada sepatunya, teman-teman. Ada dua sepatu. Yang pertama sini yang akan saya review adalah yang slip on dan old school yang black orange. Jadi ada sebelum masuk ke sepatunya itu, jadi ada dua warna dan ada 3 siluet. Ada warna putih sama hitam. Itu ada era, ada slip on sama ada old school. Nah, lalu yang kedua itu ada warna black orange. Nah, si warna black orange ini juga sama berada di siluet slip on, terus juga old school dan era. Jadi yang akan saya bahas sekarang adalah yang slip on dan yang era dan yang old schoolnya gitu. Dan ini yang warnanya adalah dua-duanya black orange. Yang akan saya review pertama kali adalah yang slip onnya dulu, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Double Taps itu apa, jadi Double Taps itu adalah brand asal Jepang yang didirikan oleh Tetsu Nishiyama. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen tahu sejarah dari Vans sama Double Taps, bisa langsung dicek di Instagram Monkey Squad, ada history of Vans X Double Taps gitu. Jadi dibacanya Double Taps ya. Jadi si Tetsu ini membaca brand itu adalah Double Taps, bukan W Taps gitu. Kita akan bahas boxnya dulu. Jadi teman-teman, ini adalah box sepatunya. Jadi sebelumnya si Double Taps ini kalau saya tidak salah ini baru pertama kalinya si Vans Double Taps ini menggunakan box yang hard box seperti ini dan di slide seperti ini. Jadi biasanya itu si Double Taps ini dia sama Vans itu selalu menggunakan box-box yang tidak material hard box seperti ini, tapi box-box yang biasa saja gitu. Nah, si Vans Double Taps ini dia udah pernah berkolaborasi dari tahun 2006. Dia pernah pertama kali rilis Skate Height yang Crossbones. Lalu di tahun 2016 dia kembali berkolaborasi dengan si Vans untuk merayakan 20 tahun anniversary-nya si Double Taps dan 50 tahun anniversary-nya si Vans. Nah, lalu di tahun 2018 kembali melakukan kolaborasi lagi yang terbaru. Nanti ada B-rollnya di sini. Nah, lalu pada tahun 2020 mereka melakukan kolaborasi lagi bersama dengan Vans. Jadi buat teman-teman penasaran, kita akan langsung bahas ke boxnya terlebih dahulu. Jadi boxnya ini berwarna orange. Ini orange-nya mantep banget. Jadi buat teman-teman yang suka warna-warna orange ini, Double Taps memang suka banget memakai warna-warna yang seperti ini. Jadi Double Taps itu brand-brand yang bisa dibilang brand yang simple, elegan. Terus emang konsepnya juga semi military. Jadi dia nggak begitu terlalu rame. Dia bener-bener main kayak teks, cuma mainin teks doang. Dan dia juga punya slogan juga bersama dengan Vans, itu adalah Number 1 Waffle Lovers Club gitu. Jadi ini juga sempat waktu di rilisan kemarin 2018 kalau nggak salah sempat rilis t-shirtnya juga bersama dengan si Vans ini. Dia sempat rilis t-shirt, sempat rilis sepatunya juga gitu. Nah, box ini dia full warna orange dari depan sampai belakang dan dia menggunakan hard box. Ini tuh standar boxnya OG untuk si Vans kolaborasi biasanya. Jadi dia kayak si Vans Statement juga dia menggunakan box slide seperti ini. Vans SNS juga kolaborasi dengan SNS, dia boxnya slide seperti ini. Nah, begitu dibuka langsung akan mendapatkan sepatunya, teman-teman. Yang akan saya bahas ini adalah yang slip on yang terlebih dahulu. Biasa di bagian plastiknya ini dia ada tulisan double tapsnya sama off the wall-nya. Dan off the wall-nya buat teman-teman yang belum tahu, jadi off the wall, kalau logo off the wall yang ada di dalam sepatunya itu kalau misalkan fold itu dia bentuknya seperti ini logonya. Jadi bukan tulisan Vans off the wall, tapi tulisannya adalah fold gitu. Nah, masuk ke bagian uppernya, ini dia uppernya itu menggunakan bahan suede, teman-teman. Jadi ini full black dan dia suede, dan suede-nya juga halus banget gitu. Enak banget kalau misalkan hand feel-nya itu enak banget dipegang gitu. Nah, di sininya ada tag plus stiker dari si Vans fold itu sendiri. Lalu di sininya biasa ada Vans, teman-teman. Jadi saya juga pernah sering banget dapat ilmu juga bahwa katanya untuk membedakan si Vans original, kalau fold original dan enggak itu di dalam si tag kecil ini di dalamnya itu ada tulisan foldnya. Kalau misalkan nggak ada tulisan fold, jadi si sepatu ini bisa dibilang fold itu adalah fake gitu. Nah, lalu kita masuk ke bagian belakangnya, teman-teman. Ini ada tulisan
WTVUA ini memang salah satu desain bajunya mereka juga. Tulisan ini juga menjadi tagline mereka juga, dan ini tuh dibordir gitu teman-teman. Ini dibordir dan ini keren banget, simple, terus cuma main teks doang, tapi menurut saya jadi elegan banget, jadi keren banget. Nah, untuk masuk ke insole-nya, ini tuh insole-nya berbeda teman-teman. Kalau misalkan insole Volt yang zaman dulu itu dia tuh kayak ada semacam pembatasnya di sini, tapi kalau ini bener-bener full dari bawah sampai ke atas itu dia bener-bener bahan ini, si material insole-nya juga beda dari yang pada sebelumnya gitu. Dan ini masih konten pigskin ya teman-teman, jadi si Volt itu masih bener-bener menggunakan pigskin. Beberapa materialnya menggunakan pigskin. Waktu dulu itu insole-nya ada pigskinnya, tapi sekarang sepertinya tidak ada, cuman pigskinnya tetap akan ada di liningnya teman-teman, di leather sininya itu ada pigskinnya. Jadi buat teman-teman yang memang tidak mau menggunakan sepatu yang ada pigskinnya, ya berarti jangan pernah ambil artikel Volt, karena artikel Volt itu akan selalu tetap ada pigskinnya. Nah, lalu untuk di bagian depan, sekarang kita bahas midsole-nya teman-teman. Midsole-nya ini ada tulisan, ada logo double taps-nya di sini, dan juga ini ada koordinat gitu. Ini adalah lokasi tempatnya si double taps ini sendiri di Jepang. Jadi terus bagian heel pads-nya ini adalah logo biasa of the wall yang the Volt. Jadi memang beda banget heel pads yang original, heel pads yang OG sama heel pads yang klasik itu dia memiliki perbedaan dari logo dan perbedaan juga dari material si heel pads-nya gitu. Nah, lalu yang bikin saya tren sepatu ini itu, yang bikin saya suka banget sama sepatu itu adalah itu memang simple banget, minimalis banget, tidak begitu rame desainnya segala macam, cuman looks-nya tetap keren banget gitu. Perpaduan warna antara orange dan warna full blacknya ini tuh keren banget gitu, jadi membuat sepatu ini elegan banget. Nah, untuk si waffle ini, waffle-nya waffle standar Vans seperti biasa, waffle Vans OG. Jadi tidak ada yang spesial. Lalu kalau misalkan teman-teman belum tahu juga, kalau OG itu pasti selalu di waffle-nya itu ada tulisan OG gitu loh. Jadi kalau misalkan, dan ini juga kalau misalkan teman-teman yang penasaran dengan kode waffle, saya nggak tahu kode waffle-nya SJC itu bagian mana. Sepertinya ini dari China. Cuman buat teman-teman yang concern banget kode waffle, sepatu-sepatu Volt ini biasanya jarang banget yang kode waffle-nya kayak Vietnam, FVB gitu-gitu teman-teman. Jadi kalau untuk sepatu Volt udah bisa kelihatan banget kalau misalkan sepatu yang fake itu pasti si shape-nya dan bentuknya udah nggak karuan lah, udah nggak enak dilihat gitu. Dan kalau misalkan original itu jauh lebih kokoh. Sekarang kita langsung masuk ke yang old school teman-teman. Ini old school, boxnya itu jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Boxnya sama, di sini ada tulisan Vans of the Wall yang Volt sama double taps. Di sini juga ada tag size-nya. Lalu di sini ada size chart-nya semua. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sepatunya. Nah, teman-teman, di sini sudah ada sepatunya. Ini adalah old school double taps kolaborasi menggunakan OG atau nggak Volt gitu. Nah, yang tadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang banyak dari kedua sepatu ini. Cuman siluetnya doang yang beda, kalau ini yang old school, yang itu yang slip-on. Lalu untuk detailnya sama saja, sebenarnya tidak ada perbedaan yang lain-lain. Ya, paling untuk detailnya aja si chest stripe-nya ini dia menggunakan leather seperti Vans klasik biasa, cuman dia ini full black.